Ritsuo Baba berjalan. Turbo Rubru menyusuri badan jalan. Tak jauh dari sana, Yuta yang sedang bermain dengan Mio langsung berlari ke arahnya. Kak Ritsuo, tunggu aku. Ada yang ingin kutanyakan. Tunggu aku, Kak. Ada apa? Yuta, aku bukan orang kaya. Jadi aku tak akan memberimu uang meski kamu merengek. Kak Ritsuo Baba mau kemana? Jangan-jangan mau pergi merampok ya? Ayo, ngaku. Ritsuo Baba kaget bukan main. Mana mungkin ia pergi merampok dengan kostum sekeren ini? Aku mau ikut wawancara kerja di perusahaan besar. Coba lihat pakaianku ini. Sangat cocok dipakai kerja sebagai karyawan di perusahaan, kan? Kamu ini jangan selalu berburuk sangka pada orang. Lagi pula, merampok itu perbuatan kriminal. Dan aku tidak punya tampang kriminal karena aku ganteng dari lahir. Oh, baguslah kalau begitu, Kak. Semoga Kak Ritsuo berhasil diterima kerja di sana. Karena kalau gagal, sifat terlalu pede, kakak akan percuma. Setelah berbincang dengan Yuta, Ritsuo Baba melanjutkan perjalanan dengan sedikit berlari. Ia takut terlambat. Kedisiplinan adalah poin utama yang harus ia perlihatkan. Setibanya di lokasi tujuan, Ritsuo berhenti sejenak untuk memandangi besar dan megahnya perusahaan tempatnya melamar kerja. Walau Ritsuo Baba punya kepercayaan diri yang tinggi, ia tidak lupa berdoa dengan sungguh-sungguh supaya berhasil dalam wawancara kali ini. Karena sebenarnya ia sudah gagal wawancara sebanyak 20 kali. Ritsuo Baba berdoa lumayan lama. Entah apa saja isi doanya. Mulutnya tampak komat kamit dan ekspresinya sangat serius. Penghayatannya luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, dan tanpa menunggu petir datang menyambar, Ritsuo Baba berjalan dengan langkah tegas ke dalam perusahaan. Ternyata bagian dalam perusahaan itu lebih megah dari dugaannya. Sejam telah berlalu. Terlihat sebuah mobil melaju, tidak terkontrol, dan sempat menabrak sesuatu di area parkiran perusahaan. Tapi alhamdulillah, dua manusia dalam mobil itu tidak kenapa-kenapa. Sopir yang mengendarai mobil turun lebih dulu. Ngomong-ngomong, potongan rambutnya sangat keren. Tak berselang lama, seorang wanita paruh baya juga keluar dari mobil. Wanita itu kemudian memberi peringatan pada si sopir. Kalau kamu belum juga mahir mengendarai mobil, saya akan mendaftarkanmu ke tempat kursus, lalu gajimu akan dipakai untuk membayarnya. Si wanita parubaya itu berlari ke dalam perusahaan, lalu menghampiri salah satu karyawan bermata minimalis. Ia menanyakan keberadaan peserta wawancara. Apakah sudah hadir semua atau belum? Karena ia berencana nonton mukbang di YouTube atau menonton drama Korea sampai kuotanya habis. Hari ini, jadwalku padat. Selain menonton, aku juga harus bermain dengan kucing tetangga yang sudah berbaik hati menangkap tikus di rumahku. Jadi pastikan sesi wawancara ini tidak menyita banyak waktuku. Karyawannya hanya cengengesan. Sesi wawancara pun dimulai. Si wanita parubaya yang merupakan bos duduk di antara dua karyawan kepercayaannya. Untuk peserta pertama yang berpakaian seperti mumi, silakan menjelaskan apa saja keahlian Anda yang cocok untuk perusahaan ini. Si mumi yang mukanya gosong dan menakutkan akhirnya berdiri untuk berbicara. Selamat siang, Bu Bos. Saya Mumi. Keahlian utama saya adalah jadi mumi. Dan keahlian tambahan saya adalah kentut dengan percaya diri. Jelas saja, Bu Bos kaget dan juga jengkel. Bau kentut si mumi sangat busuk. Menurutnya, ini adalah pencemaran udara yang tidak bisa dimaafkan. Aromanya bikin kepala pening. Maka dari itu, Bu Bos langsung menyatakan
penolakan tegas pada si Mumi. Maaf, kamu ditolak kerja di sini. Silakan kembali ke asalmu. Si Mumi pun meninggalkan ruangan itu dengan perasaan kecewa. Ya, meski wajahnya tetap sama dengan sebelumnya, percayalah, dia memang kecewa. Wawancara dilanjutkan. Bu Bos mempersilahkan Ritsuo Baba untuk berbicara apa saja yang bisa membuatnya diterima kerja di perusahaan. Kemudian, suasana ruangan itu menjadi hening seketika. Ritsuo sengaja terdiam sambil menatap dengan penuh percaya diri. Ritsuo Baba berdiri lalu memperkenalkan diri dengan intonasi suara yang stabil. Cocok sekali jadi pekerja MLM. Setelah itu, ia kembali duduk di kursinya. Lalu dengan gaya yang sedikit songong, ia berkata, Kelebihan saya adalah mampu hidup sehari semalam tanpa uang sepeser pun. Karena saya bisa menyesuaikan diri dengan cepat pada lingkungan sekitar. Misalnya, ada hajatan yang menyiapkan makanan. Saya pasti ke sana untuk makan. Jika ada teman yang baru gajian, saya akan menginap di rumahnya selama beberapa hari. sungguh menakjubkan. Keahlian Ritsuo Baba hingga Bu Bos sempat tercengang beberapa detik sebelum ia membuka mulutnya. Sepertinya ini bukan pertanda baik. Bu Bos mungkin punya kriteria khusus dalam merekrut karyawan baru. Maaf, Ritsuo Baba. Keahlianmu memang sangat diperlukan sebagai warga negara Indonesia yang kebanyakan miskin, tapi masih harus bayar pajak untuk menggaji pejabat. Tapi untuk kesekian kalinya, saya minta maaf lagi karena untuk masuk ke perusahaan ini, kamu harus punya orang dalam. Jawaban yang bikin kaget karena berisi fakta yang terjadi Indonesia, di mana korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah seperti budaya. Ritsuo membiarkan dirinya terlempar keluar dari perusahaan karena kekecewaannya pada negeri ini sudah terlalu besar. Kemana lagi? Ia harus melamar pekerjaan.